Halo guys, balik lagi di TP Channel. Kita udah lama banget gak konten. Kali ini gue mau nge-review sebuah sedan. Sedan yang generasi banyak banget. Ini generasi ke-8 yang sudah facelift. Toyota All New Corolla. Walaupun dia sudah 24 atau 25 tahun, tetap namanya All New. Ini tipe yang 1800 cc SEG, jadi 96 sampai tahun 2000 itu generasi Corolla. Tahun 98 dia mengalami facelift yang cukup lumayan banyak perubahan, mulai dari mesin sama desain bodinya. Ini yang 1800 cc tahun 2000. Bedanya di mana kita lihat detailnya. Nah, ini grillnya nih, dia kayak BMW ya. Dia ada dua kanan dan kiri. Ini harusnya dia chrome, tapi dia udah dicat doff nih sama ownernya nih. Di tahun ini juga, di tahun 98 sampai tahun 2000 dia ada dua tipe. Kalau nggak salah ada SLI dan SEG. Nah, ini SEG nih, tipe tertingginya. Bedanya tipis sih, bedanya dikit, cuman di handle pintu sama handle list itu. Kalau yang tipe di bawah ininya dia warna hitam. Nah, ini udah warna body, cuman itu doang sih. Ini kacanya juga tuh, desainnya sama yang tipe 1600 cc itu desain kacanya beda, headlampnya beda. Kalau yang 1600 cc dia kayaknya sennya di ini tuh, bagian ini dia kuning. Ini udah kaca ya, ini kaca, ini juga kaca nih, ini udah kaca ya. Secara desain sih menurut gue di tahun 2024 ini ya masih oke lah kalau kita pakai buat harian secara sedan gitu ya. Kita ke bagian samping. Nah, bagian sampingnya di sini ada lampu sen juga di sini, di fender kanan kiri. Nah, ini kita ke bannya. Ternyata nih ini sudah diganti sama ban Honda Jazz. Ini Honda Jazz 2013, nih ring 16 ya. Jazz punya nih ya. Nah, ini ring 16. Iya, nih punya Jazz nih. Aslinya kalau nggak salah ring 14 atau 15, lebih kecil Pak ini. Tapi cocok juga ya. Keren juga ya. Jadi ada kesan sportinya. Nah, ini udah warna body. Dia sudah electric mirror. Ada talang air. Nah, talang airnya dia ada dua nih. Satu di sini. Satu di sini juga talang air nih. Sangat reviewnya lagi hujan-hujan. Nah, ini kita review lagi hujan ya. Sorry ya nih kalau kita agak buru-buru untuk eksterior. Terus juga, nah ini ada antenanya masih begini. Jadi kalau kita nyalain radio dia akan naik otomatis. Ya, ciri khasnya lah ya mobil-mobil tahun 90-an. Bagian belakang, oh iya nih bagian belakang juga bedanya juga. Di headlamp belakang desainnya itu beda sama yang 1600 cc. Yang tipe bodinya AE111. Nah, ini tipe bodinya AE112. Dia harusnya ada emblem di sini ya, tapi ini nggak ada emblem. Nah, ini emblemnya di sini doang. Desain belakang sih menurut gue lumayan bisa dibilang ya masih relevan lah untuk tahun 2025. Yang menurut gue kelihatan agak jadul sih ya interiornya. Nanti kita bahas interiornya juga. Nah, ini knalpotnya ini kayaknya udah rubah ya. Udah nggak standar mufflernya. Bagian sini sama sih. Ini tangki bensinnya di sini nih, di sebelah kiri. Ini gue lupa dia kapasitasnya berapa liter ya. 30 atau 35 kali ya. Ini juga ada list body. Bawaan dari sananya. Ya. Oke, kita bahas langsung interior karena udah mulai hujan. Nah, ini kita bahas dulu bagian interiornya. Corolla tahun 2000 ini yang tipe SEG 1800 cc. Ini interiornya tahun ini, material ini udah soft touch tuh, keren banget guys.
soft touch. Sini juga nih, dashboardnya juga soft touch nih. Dia sampai sini soft touch. Nah ini dia udah hard plastik. Cara desain sih ya nggak ada yang ya tahun segituan lah, tahun mobil tahun 90-an lah. Terus juga fitur, oh ya ini dia central locknya masih begini nih. Model begini. Model gepeng ini. Nah, tapi dia sudah power window di keempat pintu. Yang depan sudah auto, up dan auto down. Nah, dia sudah electric mirror. Ini udah electric mirror. Tuh. Ini juga nih. Ini kayak buat ngatur ketinggian headlamp. Nih, ngatur ketinggian headlamp. Terus juga wipernya dia udah ada intermittent. Tuh, udah ada low high. Tuh. Ya, dia masih single din tapi ini udah diganti nih. Ini bukan orinya. Ini udah diganti tapi ya oke lah. Kisi-kisi AC. Ini juga nih lampu hazard. Nah, ini AC-nya dia udah ada arah semburan, ada nggak dia? Oh, belum ada ya. Dia baru ada ininya low, fan speed, kompresor. Oh, ini arah semburan atas. Ini rear defogger. Oh, dia ada rear defogger. Oh, ini juga nih untuk sirkulasi udaranya. Oh, ini heater ada rear defogger. Sorry, ini kayaknya heater, ini rear defogger. Ini ada jam digital. Oke, kita coba nyalain dulu ya. Ini untuk speedometernya, yang ada yang nggak ada yang wah banget, semuanya masih analog, masih jarum. Nah, karena ini manual, karena ini matic, jadi dia ada indikatornya P, R, N, D. Juga ada indikator safety belt untuk bagian driver. Kita nyalain. Nyalain AC-nya, mana AC-nya? Nah, ini dia ada jam digital. Sudah ada jam digital. Ini juga ada tempat penyimpanan gede banget. Mungkin kalau yang mau pakai Android atau ganti head unit yang bisa ini, yang bisa touchscreen, dia simpan di sini. Ini juga ada ruang penyimpanan buat naruh ya receh lumayan lah. Ini juga ruang penyimpanan dibuat naruh koin. Ini asbak. Ya, mobil tahun 90-an rata-rata dia ada asbak sama untuk nyalain korek elektriknya. Sini juga ada nih. Di door pocketnya ada samping ini. Bagian sini juga nih buat naruh. Dia nggak bisa naruh botol kayak cup holder dia tuh. Oh, ini juga nih buat naruh sesuatu nih. Mungkin zaman dulu buat naruh kartu tol ya. Zaman dulu kan tol masih pakai kartu. Kertas, stroke. Pakai kartu dulu kan kita kalau ke tol ngambil kartu. Terus nah, nih lacinya juga gede banget tuh. Lebar banget. Mungkin kalian naruh aqua yang gede itu mungkin bisa 2 atau 3 masuk sini nih. Terus juga bagian sana juga sama ya. DP tuh. Oh, dia belum nggak bisa masuk botol. Kecil banget. Nah, ini varian yang Maticnya standar ya, PRND 2L. Dia juga ada overdrive ternyata guys. Overdrive-nya di samping sini. Ya, ada indikasinya di sini. Overdrive. Tuh, mati, nyala. Overdrive. Terus juga material
Oh, nih ruang penyimpanan dulu. Nih ada lagi ruang penyimpanan. Tuh. Sini. Oh. Oh. Ini ada juga buat asbak atau koin nih di belakang sini. Oh ya. Terus di mana lagi ruang penyimpanan? Oh, udah ya. Untuk material joknya ini sih bludru. Bludru. Bludru cukup tebel. Ya kayak disarungin. Tebel banget nih bludrunya. Terus juga airbag. Nah, ini mobil walaupun mobil tahun 2000 atau 90-an, dia sudah ada dual airbag, ada di depan driver sama di penumpang. Fitur yang cukup ini ya, cukup oke ya. Terus juga apa lagi nih? Untuk headroomnya, nah ini sedan tuh headroomnya enak nih, lega nih. Gue tinggi 168 nih, masih hampir satu jengkal kurang lah, sih oke banget. Untuk legroomnya juga sama, dia sudah oh dia nggak bisa disetting nih, dia udah fix. Legroomnya juga nih lega nih, posisi mengendarai sih enak banget nih. Dia ada sun visor, oh ada kacanya nih, ada kaca. Spionnya juga dia udah dinette view, dinette view tuh. Terus kita ke bagian belakang. Ke bagian belakang, kata orang sih ya, bagian belakangnya Corolla All New ini sempit, tapi menurut gua untuk ukuran tinggi 168 atau tinggi orang Indonesia itu ini udah cukup banget ya. Udah cukup banget nih. Segini ya, paling legroomnya dia agak sempit ya legroomnya. Mungkin yang tingginya 170, 175 gitu dia akan kurang nyaman, tapi kalau menurut gua tinggi 168 bawah sih masih enak. Ada hand gripnya, juga ada material soft touch-nya. Ini juga oh ini soft touch nih, bukan bludru. Ini soft touch, dia nggak ada door pocket samping, tapi ada door pocket di kursi penumpang, kursi driver dan kursi penumpang. Terus juga ada armrest, tuh, ini kan, ada armrestnya, nyaman sih. Ini dia kelebihan sedan tahun 90-an tuh, nyaman. Tapi dia ininya fix ya, dia nggak bisa diatur. Buat headrestnya nggak. Nah ini juga dia, ini kayaknya material soft touch-nya nih, dia bawaan nih, ada speaker 2 di belakang, speaker 2 biji di belakang. Ini kayak ini bisa direbahin gak ya? Oh ini nggak bisa diangkat. Kalau Honda City nih, ini bisa diangkat nih, bisa dikatasin, tapi ini nggak bisa. Ini bisa, kayaknya nggak bisa deh. Ini nggak tahu nih gue nih, ini bisa direbahin sampai depan apa enggak? Kayaknya sih nggak bisa ya. Mungkin kalian yang tahu ininya, apakah ini bisa direbahin ke depan, di rata lantai? Gue nggak tahu, kayaknya nggak bisa deh. Kita coba ke bagasinya, kita lihat bagasinya segede apa. Nah ini untuk buka bagasinya dia ada 2 cara. Dia ada handle di depan atau pakai kunci, karena dia nggak ada tuas di sini ya. Kita lihat bagasinya. Wah, ini dia kelebihan sedan tuh, bagasinya luas. Di sini ada toolkit dan ini ban serepnya. Ini ban serepnya udah racing ya guys. Ya bagasinya lumayan lah.
Tapi kalau dibandingin Honda City, kayak lebih gedean Honda City deh. Atau dibandingin Avega, Hyundai Avega, lebih gedean Hyundai Avega. Oke. Toyota All New Corolla ini merupakan sedan pertama Corolla yang dibekali mesin sebesar 1800 cc. Mesin berkode 7A FE 4 silinder DOHC 16 valve EFI, Electric Full Injection. Mampu menghasilkan tenaga sebesar 120 horsepower dan torsi 156 Nm. Akselerasinya 0-100 km per jam bisa dicapai dalam waktu 10,5 detik. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri bisa mencapai 8-9 km per liter untuk transmisi matic di dalam kota. Dan untuk transmisinya ada dua pilihan, ada manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Dan untuk dimensinya, Toyota Corolla ini memiliki panjang 4.315 mm, lebar 1.690 mm, tinggi 1.380 mm, dan wheelbase 2.465 mm. Nah, kita test drive Corolla All New tahun 2000. Yang ini yang 1800 ya, bukan yang 1600. Dan ini Matic ini 4 percepatan. Dari nyamannya, sedan itu memang All New Corolla itu memang terkenal nyaman. Nah, ini benar-benar nyaman banget. Cuman karena ini mobil yang sudah cukup berumur, jadi perlu ada peremajaan, tapi tuh nyamannya tuh enak banget tuh. Ya kalau ya minusnya kalau kecepatan tinggi mungkin agak limbung. Kita lihat coba di posisi tidur. Tuh masih empuk guys. Kita coba agak sedikit. Karena ini 1800 cc, mesinnya cukup responsif. Tuh. Lo nginjek dikit tuh dia langsung jalan. Handlingnya yang cukup oke sih kalau Corolla All New tuh dibanding yang Grid Corolla. Sama power steeringnya tuh enteng, lebih enteng ini daripada Grid Corolla. Kita coba nyalip tuh, responsif banget mesinnya. Dia tuh 120 horsepower kalau nggak salah nih. Jadi untuk lo untuk ngebut di tol tuh masih enak. Body rollnya. Nah, untuk visibilitas ya ini lebih bagus daripada yang tipe A11 ya 1600 cc. Dia kacanya udah lumayan besar, terus juga pilarnya nggak begitu besar, pilarnya kecil, pilar A dan pilar B depan. Jadi visibilitas oke. Nah, sama menurut gue spionnya itu terlalu kecil, sama kayak Hyundai Avega tuh. Aku nggak tahu kenapa sedan-sedan zaman dulu spionnya kecil-kecil banget ya. Nah, untuk peredaman kabinnya bisa dibilang oke, tapi suara-suara kecil dari luar tuh masih masuk. Nah, dan suara tarikan mesin tuh masih masuk ke dalam. Ya wajar lah ya. Mobil tahun 2000-an. Kecuali mobil-mobil Eropa tahun segitu, ya mungkin peredaman kabinnya lebih mantap. Tuh. Oh, kaki-kakinya enak banget. Situ ya. Kita coba radius putarnya. Kita coba putar balik depan.
Nih kita coba putar balik. Nah ini fitur keamanannya udah lumayan oke banget nih untuk tahun 2000-an. Oh dia masih agak sedikit ngelebar. Ya mobil sedan lah ya, wajar lah ya. Nah untuk fitur keamanannya dia udah ABS di driver dan di penumpang depan tuh dia sudah ABS. Sudah ABS, airbag sorry. Remnya sudah ABS. Jadi untuk fitur keamanannya bisa dibilang oke lah untuk tahun segini. Mesinnya sih oke nih, kalau lu bawa ngebut di tol tuh enak banget nih responsifnya. Ya masih membalnya masih enak. Ya butuh sedikit peremajaan aja sih ya, wajar lah mobil-mobil tahun segini pasti ada aja perbaikan ya, apalagi di sektor kaki-kaki ya. Nah ini AC-nya cukup, AC lumayan, AC dingin sih menurut gue, cukup dingin AC-nya. Posisi nyetirnya juga ini lebih apa ya, lebih nyaman menurut gue daripada Great Corolla atau all new yang 1600 cc. Cuman orang bilang sih joknya lebih keras ya yang ini ya. Tapi gue rasa sih ya nyaman-nyaman aja sih kalau lo pakainya tahun segini, pasti sudah usianya sudah begini joknya. Tuh. Di sana deras terus. Wah di sana deras. Oke. Coba sekarang. Oke. Nah ini dia ternyata bisa nih setirnya di teleskopik nih, tilt steering tapi belum teleskopik. Dia bisa tinggi atas bawahnya tapi nggak bisa ditariknya. Nah ini cukup responsif mesinnya nih ya. Untuk harian nih mobil masih sangat layak untuk dipakai. Jadi kalian kalau punya budget 50 juta, 60 juta masih oke lah. Nyari yang Matic bisa jadi referensi. Ini sebelum generasi sebelum ini adalah Toyota Grid. Nah, itu Toyota Grid itu udah banyak yang goreng tuh harganya tuh. Yang ini mungkin kalau yang benar-benar bagus banget harganya bisa di atas 70 atau 80 juta. Bisa juga jadi bahan untuk digoreng. Jadi kalian kalau punya mobil ini ya kalian rawat baik-baik lah. Mungkin 5-10 tahun ke depan ini bisa jadi mobil yang banyak dicari. Oke, segitu dulu review dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita di t_sp.official dan juga di YouTube kita di akhirnya ngadet, Peng. Akhirnya, Peng.